Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam paten Indonesia. Malam ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman ya, khususnya petani sawit ya. Banyak bertanya di komentar YouTube saya. Jadi mohon maaf saya tidak bisa membelas satu persatu dengan alasan saya banyak aktivitas ya siang hari. Jadi pas ketepatan malam ini saya di rumah, hujan pula ini ya. Jadi di kolom komentar saya itu banyak bertanya, apakah pada saat di Paten hasil produksinya atau hasil tonase bisa naik di antara 2 atau 3 bulan ya. Ini banyak bertanya sama saya. Jadi gini ya teman-teman, mengingat pohon sawit itu besar ya pohonnya ya. Jadi perlu nutrisi makro dan mikro ya. Jadi kita lihat dulu untuk menaikkan komidil ataupun tonase ya. Itu ada beberapa faktor ya. Kita bicara ada tanah mineral, ada tanah berpasir, ada tanah gambut ya atau rawa ya. Ini beda-beda teman-teman ya. Jadi tidak semuanya pupuk ya bisa berfungsi di lahan-lahan tersebut ya. Jadi kalau bicara kita tanah mineral ya, kemungkinan semua pupuk itu berfungsi ya, artinya bagus ya. Tapi kalau kita bicara tanah yang berpasir atau di tanah gambut ya atau rawa ya, ini beda teman-teman ya. Nah, jadi sawit itu membutuhkan banyak unsur ya, seperti makro dan mikro, ada 13 unsur. Jadi kalau lahan yang kita bahas tentang lahan yang di rawa ya atau di lahan gambut ya. Jadi di lahan gambut tadi pupuk apa yang perlu kita berikan kepada sawit tersebut? Kita lihat dulu apa kebutuhannya ya. Rata-rata di lahan gambut ini adalah dia daunnya menguning. Yang kedua ada ujung-ujung daunnya kalau dikatakan di sini adalah melaras ya, seperti kayak tempager ujung-ujungnya. Jadi sudah dipupuk bermacam-macam ya. Seperti salah satunya kalau mau di dalam itu kekurangan unsur magnesium atau dolomit ya. Bisa juga kekurangan kandungan unsur N seperti kayak urea ya, juga Cu ya. Semua sudah diberikan, tapi kenapa menguning? Jadi kita lihat dulu teman-teman ya. Jadi pupuk apapun yang kita masukkan di tanah gambut ya, kalau lahannya masih tergenang air, itu tidak bisa teman-teman. Jadi yang kita perbaiki adalah aliran dulu, drainase diperbaiki dulu drainasenya, airnya dulu tidak akan meluap, nah baru kita pupuk ya, insya Allah berfungsi. Jadi kalau airnya masih tergenang, ini pupuk apapun yang kita berikan ini tidak bisa teman-teman. Jadi jangan nanti kita disalahkan. Banyak para petani, loh tapi sudah saya pupuk paten ya, kok nggak ada fungsinya dalam tempo waktu 3 bulan atau 2 kali aplikasi. Nah 1 kali aplikasi bisa 2 bulan dan bisa 3 bulan ya, rata-rata kalau mengikuti peraturan pertanian 1 tahun 3 atau 4 kali ya, berarti per 3 bulan atau per 4 bulan ya. Sekali aplikasi kok nggak ada manfaatnya, artinya nggak ada fungsinya, baik dari segi buahnya, kenaikan buahnya, tonasenya, atau dari segi daunnya, dari awal yang kusam, menguning, melaras, kok seperti itu aja, atau di segi pelepahnya ya. Nah ini perlu juga kita tinjau dengan lahannya. Jadi para teman-teman ya, kita lihat dulu, seandainya airnya masih banyak, ini pupuk apapun yang kita masukkan itu tidak agak berfungsi. Kalau berfungsi, dia hanya sedikit ya. Begitu airnya meluap lagi, terendam lagi, tempo setengah bulan atau 1 bulan, ini zat asimnya akan timbul lagi ya. Nah, jadi yang perlu diperbaiki di lahan gambutnya adalah yang pertama adalah drainasinya atau airnya ya, jangan sempat meluap. Nah, kita membahas tentang pupuk paten ya teman-teman ya. Jadi pupuk paten ini seperti ini ya kotakannya ya. Nah, ini
Ada ini pupuk paten, ya sasetnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini ada namanya paten imun ya. Nah ini paten imun ya. Paten imun seperti ini ya, sasetannya seperti ini. Jadi semua ini ya teman-teman ya, pemakaiannya kombinasi apa, dikombinasikan ya. Nah ini sasetnya 24 saset ya. Nah ini 24 saset, juga imunnya pun 24 saset ya. Nah jadi pupuk paten ini ya teman-teman, pupuk organik teknologi nano hasil penelitian ya oleh ahli pertanian lebih dari 13 tahun ya, merupakan pelopor pupuk organik teknologi nano dengan kemasan saset ya. Jadi pupuk paten ini lengkap nutrisinya, ada unsur makro dan mikro ya, baik digunakan di darat, di lahan mineral, di lahan berpasir, dan di lahan gambut ya. Jadi kita bahas tentang paten dan imun teman-teman. Jadi paten dan imun ini cara aplikasinya adalah dia kita campurkan ya melalui air ya. Boleh kita campurkan di dalam timba atau tong ataupun di cap ya. Sistem kocor silakan, sistem semprot silakan ya. Jadi contoh biar gampang kita menghitungnya, satu cap itu sekitar kurang lebih 15 liter air. Kita masukkan 15 liter air, kita tuangkan atau kita gunting ini ya sasetan paten ini sebanyak 1 pound saset, berarti dalam 15 liter air kita beri 15 saset paten, 15 saset imun. Jadi totalnya 30 saset ya, paten 15, imun 15. Jadi kita tambahkan sedikit ya, karena pupuk paten ini pupuk organik teknologi nano, dan juga cara aplikasinya bisa kita campurkan ya dengan kimia, mengingat dan menimbang pohon sawit itu gede ya, besar ya. Jadi mengurangi pupuk kimia sebanyak 70 sampai 80% ya. Jadi kita jadikan satu, kita kaco-kaco, boleh langsung kita kocorkan di pohonnya, dan juga boleh kita semprotkan tergantung selera teman-teman masing-masing ya. Jadi pupuk paten imun ini kelebihannya teman-teman ya, bagi kita punya kebun sawit yang daunnya menguning atau melaras ya, saya sudah buktikan ya, kita semprotkan atau kita kocor di batang kurang lebihnya 1 meter ke bawah atau setengah meter ke bawah sampai ke pangkal batang atau bonggol ya. Cara penyemprotan keliling 1 pon 1 liter atau setengah liter. Jadi 1 cap itu bisa untuk 30 pohon ya, kalau per pohon setengah liter. Jadi kalau untuk per pohon 1 liter, ini 1 capnya bisa untuk 15 pohon ya. Jadi kita bisa lihat kurang lebihnya sekitar 1 bulan atau 2 bulan, insya Allah daun yang menguning ya, itu insya Allah akan pulih ya. Tapi belum total ya teman-teman ya, jangan pula sawitnya sudah sakit ya, sudah menguning. Jadi kita harapkan seperti kayak makan cabai, begitu ceplos langsung pedas, tidak bisa teman-teman ya. Kalau untuk satu aplikasi tempo insya Allah 2-3 bulan, insya Allah punya bukti teman-teman. Jadi pertama daun yang ujung ya, insya Allah tempo 1,5 bulan atau 2 bulan udah ada tanda-tanda pemulihan ya. Tapi daun yang ujung ya, yang pupus ya. Tapi kalau yang di bawah yang melaras itu tidak bisa teman-teman ya. Itu kita pruning aja atau kita tunas ya. Jadi langkah bagus ya, yang pengalaman saya, sebelum kita pupuk paten itu di pruning dulu, ditunas dulu semuanya, setelah itu baru kita pupuk paten ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan untuk 1,5 bulan 2 bulan sudah ada kebuktiannya lah, baik dari pelepah membukanya, baik dari daunnya, dan juga ya banyak manfaatnya ya, seperti kayak buah busuk ya, seperti kayak buah berjarum. Insya Allah mudah-mudahan ya teman-teman ya. Ini insya Allah saya sudah pakai 1 tahun ya, ya terbukti. Nah, jadi saya sarankan kalau untuk lahan gambut ya, pakai paten dan imun ya. Dosisnya 1 pohon 1 saset dikombinasikan sama paten dan imun ya.
Satu tangki 15 liter air, patennya 15, imunnya 15, dicampur dengan pupuk kimia seperti pupuk NPK boleh, kurang lebihnya 1 kilo, ataupun MOP boleh ya, tergantung selera teman masing-masing ya. Jadi insyaallah ini bagus ya di lahan yang seperti kayak gambut berpasir ya. Tapi kalau teman-teman ya untuk lahan mineral ataupun pohonnya sudah bagus ya, ribet untuk pakai air lagi dan juga airnya pun jauh, kita pakai Paten Gold teman-teman ya. Paten Gold namanya. Nah, dalamnya kuning ya. Ini belum saya buka, nggak ada pelabukannya. Sasetnya sama juga seperti ini. Cuman kalau Paten dan Imun, kalau yang ini isinya kurang lebih 8 gram ya per mili ya. Ini 8 mili. Jadi kalau Paten Gold ini isinya 12 saset. Dalam kemasan sasetnya adalah sekitar 25 mili ya. Jadi pemakaian ini gampang teman-teman ya. Langsung bisa kita kocorkan ya, bisa mungkin lah kita buka aja. Nah, kita buka aja teman-teman ya. Jadi pemakaian gampang ya. Nah, langsung kita kocorkan, kita gunting, kita goncorkan di ketiak ya. Di ketiak pelepah nomor 2 boleh, pelepah nomor 3 boleh dari bawah pantang batang ya. Cuman kita perhatikan dulu, kita cari yang pelepah yang tidak busuk. Nah, masih yang sehat, masih yang bagus ya, itu kita kocorkan di pelepakan. Tapi dipastikan di ketiak pelepah itu dipastikan jangan ada sampah ya. Jadi kita ambil contoh kayu ya, atau kira-kira kurang lebih 1 jengkal 2 jengkal, kita korek dulu Pak ya, langsung kita gunting, kita kocorkan ya di ketiak pelepah. Nah, ini jadi satu pohon satu saset ya teman-teman ya. Nah, ini jadi Paten Gold ini sudah lengkap juga nutrisinya ya. Nah, ini insyaallah mudah-mudahan. Dan juga kalau saya cara pemakaiannya saya campur dengan air ya. Contoh seperti satu pohon bisa 100 cc. Jadi kalau Paten Gold ini 25 ml ya isinya ya, satu sasetnya ya. Jadi boleh kita campurkan dengan air ya. Kita tambahkan juga pupuk kimia juga boleh seperti NPK ataupun MOP ya boleh ya. Jadi kalau saya ambil air contoh 1 hektar 130-an pohon, saya ambil air 13 liter air, saya masukkan 130 saset, saya tambahkan NPK-nya kurang lebih ya 33 kilo, saya kacau-kacau, saya kocorkan ya dalam per pohon sekitar kurang lebihnya 100 cc ya. Jadi dalam 1 hektar 130-an pohon ya itu bisa membutuhkan air 13 liter air ya. Jadi sasetannya ini 130 saset. Jadi kalau teman-teman merasa tidak puas lagi, boleh ditambahkan air lagi. Jadi dalam per hektar 26 liter air ya. Boleh 26 liter air, satu pohonnya sekitar 200 cc ya. Jadi seandainya teman-teman mau pakai setengah liter satu pohon boleh kan, tergantung selera teman masing-masing ya. Jadi tergantung airnya. Kalau airnya jauh boleh kita sedikit ya airnya, pakai 120 cc. Kalau airnya dekat silakan pakai air yang pokok 1 liter atau setengah liter boleh ya teman-teman ya. Jadi kalau saran saya, kalau untuk Paten Gold ini untuk tanah yang mineral ataupun daun sawitnya yang sudah hijau ya, ini sangat luar biasa ini ya. Nah, jadi kalau untuk yang daunnya menguning, menglaras kan, contoh seperti rata-rata di rawa ya, di lahan gambut ya, itu rata-rata kalau di daerah saya ini lah rata-rata menguning atau melaras ya. Saya anjurkan pakai Paten dan Imun dikombinasikan ya. Nah, jadi kalau untuk yang pohonnya yang sudah hijau ya, jadi pakai Paten Gold. Nah, ini seperti ini ya teman-teman, Paten Gold ya. Nah, Paten Gold. Jadi insyaallah ya teman-teman ya, saya sudah buktikan setahun ya. Kalau untuk buahnya ya, kita bicara buah ya, cobalah teman-teman untuk 2 kali aplikasi, sekali aplikasi. Kalau saya seperti kayak bukan saya selama ini saya lakukan per 2 bulan setengah atau per 3 bulan sekali ya.
Jadi 2 kali aplikasi, insya Allah ya, buah yang awalnya tidak keliling, insya Allah keliling dan juga bertingkat. Jadi jangan teman-teman sekali aplikasi paten langsung berhenti, jangan. Jadi insya Allah teman-teman pakailah pupuk organik kita ini, buktikan dulu setahun ya teman-teman ya. Nah, kalau tidak ada manfaatnya, berarti Anda baru bisa bilang bahwa paten ini ya katakanlah omong kosong ya. Jadi yang berbicara adalah kebun sawit kita ya, bukan kitanya. Jadi banyak di kolom komentar saya ya, masa secepat itu ya pupuk paten ini dengan kemasan saset yang sekecil ini, saya nggak percaya kan gitu. Banyak komentar seperti ini dan juga telepon WA dari saya ya. Jadi saya pun awalnya tidak percaya kan gitu. Kenapa saset yang sekecil ini kok bisa ada berfungsi gitu. Sementara saya petani sawit yang sudah punya kebun sawit selama 15 tahun, yang satu pohon cara pemupukannya per satu pohon bisa jadi 1 kilo, bisa jadi 2 kilo, bisa 3 kilo ya. Nah, jadi dengan pupuk paten ini, dengan sasetan yang mungkin seperti apa nih, kayak komik, kayak antangin ya, mereka tidak percaya. Saya pun begitu juga, tapi saya berani mencoba ya teman-teman ya. Ya insya Allah hari ini hasil produk saya meningkat ya. Nah, juga cara aplikasinya jangan terlambat ya, seperti kayak kita, seandainya kita pun terlambat makan gimana teman-teman ya, lemas juga. Jadi sama halnya juga seperti pohon sawit ya. Jadi jangan ragu teman-teman ya. Nah, cobalah pakai pupuk ini ya di kebun sawit kita, insya Allah membuahkan hasil yang kita harapkan teman-teman ya. Oke, ini aja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.